Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran IPA. Materi pada pagi ini adalah listrik statis dan dinamis. Nah, kemarin sudah merangkum tentang muatan listrik dan juga hukum Coulomb. Nah, pagi ini kita akan mempelajari dua materi tersebut. Yang pertama yaitu konsep listrik statis, dimulai dulu dari atom. Nah, kemarin sudah merangkum ya apa itu atom. Atom ini kan adalah struktur ya, struktur terkecil atau unsur terkecil, bagian terkecil dari suatu unsur atau benda ya. Dia terdiri atas 3 bagian, namanya struktur subatomik ya. Yang di tengah ini, yang bermuatan positif ini namanya proton, yang bermuatan negatif ini namanya elektron, dan yang tidak bermuatan namanya adalah neutron. Ini kurang U ya, tulisannya N-E-U-T-R-O-N, neutron. Nah, antara proton sama neutron ini berada di tengah, sehingga disebut sebagai inti atom. Nah, kemudian kalau elektron itu berada di kulitnya. Nah, jadi di dalam atom ini yang bisa keluar dari struktur ini adalah elektron. Sehingga nanti memunculkan jenis-jenis atom ini, ada atom netral jika jumlah proton dan elektronnya sama. Kayak di gambar ini, protonnya 1, elektronnya 1. Namanya ini atom netral, tidak bermuatan. Tapi jika nanti itu elektronnya ini lepas, tidak berada di lingkarannya, lepas, maka dia akan menjadi atom positif karena dia kekurangan elektron. Namun jika ternyata ada elektron lain yang masuk ke atom ini, maka dia akan kelebihan elektron, namanya atom negatif. Nah, seperti itu ya konsep sederhananya. Kemarin kan sudah nyatet, sudah paham semua. Nah, kita lanjutkan. Fenomena listrik statis. Nah, listrik statis ini berkaitan erat dengan atom tadi ya. Ada yang atom negatif, atom positif tadi. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena kan dulu sudah pernah dipelajari kan, kalau ada yang muatan positif ketemu muatan negatif, kan tarik menarik. Kalau sesama positif atau sesama negatif, tolak menolak. Nah, listrik statis ini juga seperti itu, karena listrik statis ini berkaitan erat dengan kejadian listrik yang diam, bukan listrik yang mengalir. Seperti itu. Contohnya apa toh? Kayak ini. Penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka penggarisnya nanti akan bermuatan listrik. Nah, karena bermuatan listrik, dia bisa menarik potongan kertas. Ini salah satu fenomena listrik statis. Seperti itu ya. Fenomena yang lain masih banyak tentunya ya, bisa kalian pelajari sendiri di LKS. Kemarin juga ada contoh-contoh yang lain. Ini juga ada beberapa contoh, maaf tulisannya agak blur di sini. Misalkan ada sisir dengan rambut manusia, hasilnya adalah sisir nanti akan bermuatan negatif dan rambutnya bermuatan positif. Karena apa? Elektron dari rambut berpindah ke sisir. Jadi ketika sisir itu digosokkan ke rambut, maka elektron-elektron di rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisirnya nanti kelebihan elektron, jadinya muatannya negatif dan rambutnya positif, dan lain sebagainya. Di bawah masih banyak ya, seperti itu. Ini adalah konsep fenomena listrik statis. Nanti kalau masih bingung, silakan dibaca lagi materinya di buku ya. Saya lanjutkan aja. Nah, kita langsung masuk ke hukum Coulomb. Apa tahu hukum Coulomb itu? Hukum Coulomb ini merupakan besarnya gaya listrik antara dua muatan yang terpisah jarak. Nah, dan sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi ketika ada dua buah muatan, bisa muatan positif sama positif, negatif sama negatif, atau positif sama negatif, kalau didekatkan dia akan memiliki gaya Coulomb namanya. Besarnya gaya Coulomb ini sebanding dengan besar kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Semakin besar muatannya, semakin besar gaya Coulombnya, dan semakin kecil gaya Coulombnya jika jaraknya semakin jauh. Pertanyaan. Dan kemudian ini muatan listrik ada yang positif dan ada yang negatif, sehingga gaya Coulomb yang terjadi bisa tarik-menarik atau tolak menolak. Gaya Coulomb ini dicetuskan sama ini Charles Augustin de Coulomb. Nah, makanya disebut gaya Coulomb pada tahun 1786. Kita langsung lanjut ke contoh persamaan dulu ya.
Persamaan hukum Coulomb ini seperti ini. Kemarin sudah dicatat F sama dengan K dikali Hi1 dikali Hi2 per R kuadrat. F itu gaya Coulomb, satuannya N atau Newton. K itu konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Jadi nilai dari K itu selalu ini ya, 9 kali 10 pangkat 9 ini, bukan yang lain. Hi1 itu besar muatan pertama, Hi2 itu besar muatan kedua, dan R adalah jarak antara keduanya. Satuannya muatan itu Coulomb, dan satuan jarak yang digunakan nanti adalah meter, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah ini, jika dua buah muatan listrik masing-masing 6 Coulomb dan 2 Coulomb terpisah jarak sejauh 3 meter, berapakah besar gaya Coulombnya dengan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Diketahui Hi1-nya berapa? Nah, Hi1-nya kan tadi 6C, 6 Coulomb, Hi2-nya 2 Coulomb, K konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Kalau di soal nanti tidak dituliskan seperti ini ya, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, itu nggak perlu bingung karena nilai K itu tetap seperti ini, nggak berubah ya. Kalau nggak dituliskan jadi nilai K itu ini, 9 kali 10 pangkat 9. Ketahui jaraknya adalah 3 meter. Yang ditanyakan berapakah gaya Coulomb kedua muatan tersebut. Rumusnya kan ini, F sama dengan K dikali muatan pertama kali muatan kedua dibagi pangkat kuadrat dari jaraknya. Tinggal masukkan aja. 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan pertama tadi 6, muatan keduanya 2, dibagi 3 pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 per 9. Nah, ini sengaja saya bikin merah. 9 di atas sama 9 di bawah ini kan bisa dicoret kan, karena ini berlaku pembagian kan, 9 sama 9 bisa dicoret. Ini coret, ini coret. Jadi hasilnya tinggal 10 pangkat 9 kali 12 Newton. Tapi dalam penulisannya itu jangan seperti ini. Jadi, nah diteruskan lagi ya. Penulisannya yang benar itu 12-nya di depan. 12 kali 10 pangkat 9 Newton. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Terus contoh soal yang kedua. Nah ini sedikit variatif ya. Dua buah muatan listrik masing-masing Hi1 dan Hi2 terpisah jarak sejauh R memiliki gaya Coulomb F. Jika jaraknya diperbesar menjadi 4R, berapakah besar gaya Coulombnya sekarang? Nah, di sini tidak diberikan angka, tetapi hanya diberikan simbol-simbol saja. Jika jaraknya diperbesar menjadi 4R, yang awalnya jaraknya cuma R, diperbesar jadi 4R alias 4 kalinya. Harusnya itu gaya Coulombnya semakin besar apa semakin kecil? Nah, tadi kan sudah dijelaskan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya toh? Kalau jaraknya semakin besar, harusnya gaya Coulombnya semakin kecil ya. Diketahui Hi1 tadi juga Hi1, Hi2-nya Hi2, R1-nya itu R, ini R2 maksudnya ya, R2-nya adalah 4R, F1-nya sama dengan F berapa gaya tolak kedua muatan tersebut di F2. Jika F1 tadi adalah K kali Hi1 kali Hi2 per R kuadrat, itu hasilnya adalah F. Maka F2, nah tinggal dimasukkan aja, semuanya kan sama. Yang berubah hanya jaraknya. K kali Hi1 kali Hi2 per 4R pangkat 2. Kalau F1 kan R pangkat 2, kalau F2 itu 4R pangkat 2. Bedanya cuma di sini tok ya kan, berdasarkan soal ini. Nah, jadi K Hi1 Hi2 per 16R pangkat 2. Nah, tadi kan K Hi1 Hi2 R kuadrat, K Hi1 Hi2 R kuadrat saja, itu kan nilainya F. Nah, yang ini kan nilainya F, terus ini ada 1/16 dikali 1/16, berarti berapa nilainya? Nah, 1/16 F. Nah, gitu. Cara untuk mengetahuinya yang paling sederhana itu dari rumusnya ini. Di rumus itu R kuadrat. Nah, kalau jaraknya itu jadi 4R, otomatis kan 4R kuadrat itu dikuadratkan jadi 16R kuadrat. Karena letaknya di bawah, jadinya kan tinggal 1/16. Sudah, soalnya mudah seperti itu, nggak ada yang sulit. Ya. Nah, setelah ini nanti silakan dipelajari lagi. Di buku bisa, di video ini bisa. Kalau misalkan masih sulit silakan WA saya, nggak apa-apa, nanti insya Allah kalau saya kasih buku saya balesi. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan dua hal ini. Sama soalnya, tidak ada yang sulit toh, sama seperti contohnya tadi. Selamat mengerjakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.